Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kembali lagi kepada saya. Nama saya Rosan Fikar Maulana Haj dengan NIM 12011184107 dari kelas TI 4204 Telkom University. Email rosanfikram@studenttelkomuniversity.ac.id. Di sini saya akan sampaikan UAS Statistika Industri 2020 S1 Teknik Industri. Baik, setelah nomor 1, kita bahas soal nomor 2. Berikut soalnya. Apakah mobil yang lebih berat benar-benar menggunakan lebih banyak mesin? Misalkan, sebuah mobil dipilih secara acak. Jika X adalah bobot mobil dalam ratusan pon, dan Y adalah konsumsi bensin dalam mil per galon atau MPG, informasi berikut ini didasarkan pada data yang diambil dari laporan konsumen secara acak. Tabel 2. Ini menjelaskan bobot mobil X dalam ratusan pon dan Y mil per galon, yaitu MPG. Pertanyaan yang A, buatlah sebuah scatter plot antara variabel X dan Y. B, hitunglah korelasi sampel antara variabel X dan Y. Yang C, hitunglah estimasi untuk intercept A dan slope B menggunakan metode least square. D, apakah hipotesis 0 yang menyatakan tidak ada pengaruh X terhadap Y akan ditolak pada taraf nyata 5%? Yang E, tentukan proporsi variasi pada variabel Y yang dapat dijelaskan oleh garis regresi yang dibangun. Pembahasan nomor 2A. Jadi pertanyaannya itu scatter plot antara S dan Y. Maka didapat scatter plot Y sebagai berikut. X dan Y. Ini pada titik 27,30 ini kasih contoh, ini yang titik biru pertama ini merupakan titik X-nya adalah 27 dan Y-nya adalah 30. Gitu. Ya, dihasilkan scatter plot X dan Y sebagai berikut. Lanjut ke pembahasan nomor B. Hitunglah korelasi sampel antara variabel X dan Y. Hitung korelasi antara X dan Y menggunakan diagram sebagai berikut. Kita gunakan X, Y, X min, X bar. Ini X bar. X bar adalah penjumlahan rata-rata dari total dari X. Kemudian X min, X bar dikuadratkan. Dan Y min, Y bar. Ini bukan Y kutip, Y bar maksudnya. Y bar di sini itu adalah total. Rata-rata dari total Y. Oke. Kemudian Y min Y kuadrat. Y min Y min Y dipangkat kuadrat. X min X bar dikali Y min Y bar. Oke, berikut. Baik, langsung untuk menghitung korelasi antara X dan Y digunakan rumus R, disimbolkan R dan rumusnya sebagai berikut, sehingga dihasilkan R sama dengan negatif 0,946. Negatif 0,946. Negatif 0,946 itu nilai korelasinya mendekati negatif 1. Berarti terdapat hubungan negatif yang kuat antar variabel. Selanjutnya pembahasan nomor 2C. Hitunglah estimasi untuk intercept A dan slope B menggunakan metode least square. Berikut tabel yang telah dibuat sebelumnya. Ini merupakan keterangannya. XXX adalah total dari X min X bar dikuadratkan, yaitu 711,88. SYY total dari Y min Y bar dikuadratkan, yaitu 286,88. SXY itu total dari X min X bar dikalikan Y min Y bar, yaitu sama dengan negatif 427,63. Kita masukkan
Kita pertama dulu kita tentukan nilai slope atau disimbolkan dengan B, yaitu SXY dibagi dengan SXX. Dihasilkan nilai slope atau B adalah negatif 0,60. Nilai intercept atau disimbolkan dengan A sama dengan Y bar dikurangi B atau nilai slope dikalikan X bar, yaitu sama dengan 43,31. Sehingga diperoleh nilai prediksi yaitu 43,41 dikurangi 0,60 XI. Baik. Kemudian pembahasan nomor 2D. Apakah hipotesis 0 yang menyatakan tidak ada pengaruh X terhadap Y akan ditolak pada taraf nyata 5%? Langkah pertama yang kita lakukan yaitu uji signifikansi parameter beta, di mana H0 merupakan menyatakan tidak ada pengaruh variabel X secara signifikan terhadap variabel Y. Kemudian H1 atau H1 bukan sebenarnya 0, itu menyatakan ada pengaruh variabel X secara signifikan terhadap variabel Y. Lalu kita lakukan uji statistik, uji T, dengan rumus sebagai berikut. T sama dengan B dikurangi B beta 0 per SB, di mana SB merupakan S dibagi akar dari SXX yang telah dibuat di slide sebelumnya. Maka disebutkan T hitung adalah negatif 7,14. Kemudian kita tentukan daerah kritis. Daerah kritisnya pada taraf nyata alfa sama 0,05 per 2, yaitu sama dengan 0,025, V sama dengan 6, maka diperoleh T tabel yaitu 2,447. Lalu jangan lupa kita masukkan kriteria ujinya seperti apa, yaitu tolak ke 0 jika T hitung lebih dari T tabel, terima H0 jika T hitung kurang dari sama dengan T tabel. Kesimpulannya, terima H0 karena T hitung sama dengan, yaitu T hitungnya negatif 7,14 kurang dari T tabel, yaitu T tabelnya adalah 2,447. Jadi kesimpulannya tidak ada pengaruh variabel X secara signifikan terhadap variabel Y. Berikutnya, pembahasan nomor 2E, tentukan proporsi variasi pada variabel Y yang dapat dijelaskan oleh garis regresi yang dibangun. Pertama, kita akan tentukan koefisien deterministik dengan rumus R kuadrat sama dengan SSR dibagi SST, yaitu SSR itu merupakan B dikalikan SXY per SYY. Telah ditentukan di slide sebelumnya, yang mana menyatakan B negatif 0,66, B negatif 0,6 dikalikan SXY yaitu negatif 427,63, dan SYY-nya adalah 286,88, sehingga dihasilkan R kuadratnya adalah, atau koefisien deterministiknya adalah 0,894. Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui proporsi variasi variabel Y, sehingga dapat diartikan variasi pada Y mampu dijelaskan rata-rata sebesar 89,4% oleh variasi pada variabel X. Baik, cukup pembahasan kita nomor 2 kali ini. Terima kasih. Pembahasan nomor 3 akan dijelaskan di video berikutnya.